Oke, halo selamat malam teman-teman semuanya. Baik, udah hari ketiga nih Malam ya Kak, menjalankan talk show. Selamat malam. Nah, teman-teman, kita nunggu lagi ya jam 7 lebih 10 kali ya biar sama teman-teman dari Imunitas Indonesia nunggu lengkap dulu nih pesertanya. Jadi dari tanggal 12, 13 dan juga 14. Nah, hari ini nanti kita pastinya mengundang kembali narasumber yang nggak kalah keren dari Kak Rijal kemarin pastinya, dengan topik yang berbeda juga. Nah, lebih teman-teman, sebentar. Oke, ini ada beberapa teman-teman yang sudah ikut ya, 2 episode kemarin, tapi ada juga yang baru gabung hari ini gitu ya teman-teman ya. Baik, oke kita tunggu sebentar. Oke, kita tunggu 5 menit lagi ya. Baik teman-teman, sembari menunggu ya, mau kenalan lagi tentang Meritus Indonesia begitu ya. Takutnya teman-teman di sini kemarin ada yang, karena kemarin saya lihat juga banyak ya yang baru masuk ketika pemateri sudah memaparkan materinya. Jadi takutnya ada beberapa teman-teman yang masih ke-skip nih dan bingung sebenarnya Meritus Indonesia itu apa. Oke, jadi mau kenalan lagi ya, Mentis Indonesia ini adalah salah satu wadah kreatif dari para anak-anak muda untuk saling terhubung, berkolaborasi, dan juga melahirkan bisnis-bisnis yang inovatif, solutif, dan juga aplikatif pastinya. Dan ini ada beberapa misinya teman-teman, bisa dibaca sendiri. Nah, untuk core value-nya kita ada terampil, yaitu terbuka, edukatif, rasional, adaptif, menghargai perbedaan, pembaharuan, integritas, dan pastinya lugas. Dan kembali ya, kita perkenalkan 4 founder dari Menkes Indonesia. Kemarin sudah kenalin Kak Bobi nih. Kemudian ada Kak Roro juga sebagai leader, ada Kak Lutfi sebagai Head of External Affairs, dan juga Kak Pandu Dewanata sebagai Head of Internal Affairs. Dan sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Menkes Indonesia ini? Apa cuman semacam talk show seperti ini atau live Instagram aja? Sebenarnya banyak teman-teman. Ini ada beberapa hal atau program kerja begitu ya yang kita laksanakan. Nah, ini ibaratnya apa ya? Dokumentasi begitu ya dari program-program kita kemarin. Kita juga sudah bekerja sama dan juga mengundang beberapa pebisnis dan juga entrepreneur-entrepreneur hebat. Dan juga teman-teman pastinya selain talk show seperti ini melalui Zoom, kita juga mengadakan Instagram Live di tiap minggunya. Dan pastinya kita juga upload update setiap minggu di podcast. Begitu, bisa dicek di Instagram Merintis Indonesia dan juga pastinya cek di Spotify begitu teman-teman. Dan juga mungkin ada yang miss nih ya 2 hari kemarin dan baru gabung hari ini, bisa langsung aja cek di YouTube Merintis Indonesia 3 hari ke depan ya sudah diupload. Oke, ini ada roadmap kita dari 2020 kita baru terbentuk sampai nantinya planning kita di tiap tahunnya hingga 2024 teman-teman. Oke, ini ada beberapa kontak Menit Indonesia. Misal nih teman-teman semuanya di sini punya usaha atau something yang ingin mengadakan kolaborasi dengan Menit Indonesia, bisa langsung aja menghubungi teman-teman di sini ya. Bisa WA ataupun Instagram, Facebook pun juga ada, Twitter, lengkap teman-teman, YouTube juga ada.
Oke, sudah 26 peserta. Baik, sebentar ya, kita menunggu teman-teman yang lain. Oke, sebelum ya lagi-lagi ya sebelum Nektara panggilin narasumbernya begitu ya, mau kenalan lagi nih ya. Kalau tadi udah sama Murid Indonesia, sekarang boleh lah ya kita kenal lagi sama Kak Abdul Latif atau Kak Latif begitu ya. Nah, jadi Kak Latif ini adalah seorang entrepreneur juga pastinya. Beliau merupakan lulusan dari USU atau Universitas Sumatera Utara. Yang di sini ada beberapa achievement yang beliau sudah raih begitu ya. Dari sebagai winner Global Ideapreneur Week 2017, jadi sudah dari 2017 by Malaysian Global Innovation and Creativity Center di Malaysia. Jadi memang Kak Latif ini dari prestasinya begitu ya, dari sepak terjangnya tidak hanya di kancah regional saja, tapi sudah mengglobal juga pastinya. Baik teman-teman, sudah jam 7:10, boleh ya kita sama-sama undang Kak Latif. Halo Kak Latif, selamat malam. Sudah bergabung ya di sini ya Kak Latif ya? Halo Mbak, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Latif. Kak Latif boleh dinyalakan begitu kameranya biar bisa menyapa teman-teman semuanya di sini? Sudah nyala sih. Oke, sudah baik. Baik, Kak Latif boleh sapa dulu nih Kak Latif teman-teman di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam kenal. Salam kenal Kak Latif. Kak Latif, kalau boleh tahu Kak Latif ini usianya berapa Kak Latif? 25 tahun, Mbak. 25 tahun. Oke, masih sangat muda juga ya Kak Latif ini ya. Kak Latif, boleh dibocorin dikit nggak Kak Latif? Hari ini nanti kita bakalan bahas tentang apa? Bisnis yang seperti di flyer, bisnis strategi. Nanti kita akan banyak, aku akan sharing pengalaman aku selama ini menjalani startup. Jadi the real experience yang aku hadapin selama ini akan aku share. Baik, berarti dalam artian semuanya ini berdasarkan dari pengalaman Kak Latif ya, hingga Kak Latif bisa survive begitu ya, sampai saat ini ya. Suara saya clear Mbak ya? Clear, dengar kok Kak. Sip. Oke, teman-teman nanti semua di sini ketika Kak Latif memaparkan materinya begitu ya, teman-teman boleh nih seperti kemarin langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan, atau nanti kalau misalnya teman-teman ingin nanya langsung ke Kak Latif, ngobrol langsung, boleh private message ke saya, bilang kalau misalnya ingin menyampaikan secara langsung begitu ya. Kak Latif sudah siap? Teman-teman dari Murid Indonesia sudah siap? Oke, silakan Kak Latif. Buat teman-teman, biar teman-teman juga tahu bisnis aku itu apa, aku akan share company profile dari company saya. Ketika bicara Medan, apa sih yang orang-orang pikir tentang kota Medan? Bahasa, budaya, agama, atau makanannya? Jarang orang terpikir di balik keindahan kota Medan terdapat masalah yang cukup besar yang sangat dekat dengan kita, bahkan dekat dengan lingkungan kita. Masalah itu adalah sampah. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, pada tahun 2019,
lebih dari 70 juta ton sampah di Indonesia. Dan di Kota Medan sendiri ada lebih dari 2.000 ton sampah setiap harinya. Hal itu membuktikan bahwasanya jumlah sampah dan permasalahan sampah masih menjadi permasalahan besar bagi Indonesia. Sebenarnya, lebih dari 70% dari sampah tersebut masih bisa daur ulang. Sampah daur ulang yang masih memiliki nilai bisnis yang cukup tinggi, jika dibuang begitu saja akan membuat polemik baru bagi Indonesia, seperti banjir dan masalah lingkungan lainnya. Di sini, kami melihat bahwasanya ada potensi besar dari permasalahan sampah di Kota Medan. Medan sendiri memiliki lebih dari 5.000 pengepul. Di sini, tugas mereka adalah mengumpulkan sampah yang dikumpulkan ke gudang untuk dipilah, dibuang, dan dijual kembali. Sehingga kami menciptakan Kepulut ID untuk menyambungkan permasalahan sampah rumah tangga dan pengepul di Kota Medan. Sampai saat ini, kami sudah bekerja sama dengan 100 pengepul di Kota Medan dan sudah lebih dari 5.000 transaksi di aplikasi dan sudah mengumpulkan lebih dari 120 ton sampah dari masyarakat. Hal ini juga mengantarkan kami untuk mendapatkan juara di Youth Collab dari UNDP sampai mewakili Indonesia untuk Young World Economic Forum di Bahrain tahun 2019. Saat ini saya belum mempunyai HP. Itu membuat saya agak sulit mendapatkan promosi customer dengan cepat. Karena saya belum mempunyai HP, saya tidak bisa menggunakan Google Map. Alhasil, saya sulit menemukan alamat customer. Selain itu, terkadang saya juga harus mendatangi calon customer yang lokasinya lumayan jauh dari posisi saya. Dulu sebelum masuk di Kepul, harga sampah itu naik turun. Setelah menjadi mitra Kepul, saya mendapatkan HP dan pelatihan bagaimana cara menggunakan, dan selain itu harga sampah kini menjadi lebih stabil, bahkan lebih mahal. Dalam berjalannya Kepul, teknologi merupakan salah satu aspek penting yang kami perhatikan. Pengembangan aplikasi Kepul itu sendiri didasarkan pada kebutuhan user. Kami memperhatikan bagaimana user, habit user, dan bagaimana user itu bisa berinteraksi dengan aplikasi kami. Melihat respon positif dari pengepul, kami juga bersemangat untuk melanjutkan perjuangan kami di Kepul. Terlepas dari tantangan tersebut, untuk kedepannya, Kepul berniat untuk membuat pabrik pengolahan sampah di Kota Medan. Selain memberikan dampak lingkungan bagi masyarakat, kami juga ingin memberikan dampak sosial juga bagi masyarakat itu sendiri. Kami ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menjual sampahnya di aplikasi Kepul, dan kami juga ingin memberikan kemudahan bagi para pengepul di Kota Medan untuk mencari customer dengan mudah. Dan yang paling penting, kami bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Dan kami percaya bahwasanya masa depan Indonesia itu ada di tangan kita. Kita hanya harus terus peduli dan terus berkarya. Saya Latif, saya dari Kepul, saya anak muda yang membuat bisnis untuk perubahan. Oke, buat teman-teman, itu sekilas tentang aplikasi yang aku jalani sama ini. Jadi Kepul itu adalah aplikasi mobile yang menawarkan jasa jual sampah di Kota Medan, teman-teman. Jadi saat ini Kepul masih pionir di Medan dan hampir 100, kalau sekarang tuh hampir 200 ton yang udah kami jual, kami kumpulkan dari masyarakat, teman-teman, seperti itu. Jadi aku akan sharing bagaimana bisnis strategi yang aku buat di bisnis ini. Jadi teman-teman bisa istilahnya tuh bisa ditakar-takar tuh cocok nggak bisnis strategi yang aku jalani di Kepul buat teman-teman jalani bisnis teman-teman masing-masing, seperti itu. Dan biar teman-teman tahu juga bahwasanya treatment untuk setiap startup itu beda-beda. Kalau teman-teman merasa treatment yang aku buat dan aku jelasin nanti cocok untuk teman-teman, nanti teman-teman juga bisa dicoba. Tapi ingat, bisnis satu jika dijalanin pakai treatment satu nggak akan sama hasilnya pada saat teman-teman mengadaptasi treatment tersebut. Jadi setiap bisnis itu beda-beda treatment.
Terkadang bisnis 1 sama bisnis 2 itu bisa sama, terkadang juga tidak. Even itu bisnisnya sama-sama food startup, kadang-kadang itu beda. Karena kita memiliki value yang berbeda, teman-teman, buat bisnis. Seperti itu. Oke. Teman-teman. Oke. Tema hari malam ini kita sharing tentang bisnis strategi. Kembali lagi, saya Abdul Latif Financial. Saya founder dan CEO aplikasi Kepul. Untuk kontak teman-teman bisa lihat di bawah. Nanti pada saat teman-teman mau sharing lebih secara personal juga bisa. Saya akan ini coba bantuin teman-teman. Oke. Bisnis strategi. Bisnis strategi itu tergantung pada bisnis teman-teman semuanya gitu. Jadi pada saat kita membicarakan bisnis strategi, teman-teman harus tahu dulu, teman-teman membuat bisnis berasal dari keluarga sultan atau keluarga sederhana. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena ini step pertama yang harus kita sadarin. Karena pada saat kita dari keluarga sultan dengan keluarga sederhana, treatmentnya bisa beda, teman-teman. Contoh, kalau kita mau ke Bali, kadang ada 2 cara bisa ke Bali, teman-teman. Bisa dari darat, bisa dari udara. Bagi teman-teman yang memiliki uang banyak, teman-teman bisa langsung naik pesawat langsung ke Bali. Tapi kalau kita yang tidak memiliki uang banyak, kita harus dari jalan darat, bisa sehari atau 2 hari bisa ke Bali, seperti itu. Kalau dari naik pesawat itu bisa 2 jam, 3 jam, seperti itu. Jadi kenapa aku bilang ini penting? Karena ini yang akan menjadi tolak ukur kita ke depannya, seperti itu. Jadi goal kita bisa sama-sama ke Bali, tapi caranya berbeda. Gitu. Ada plus minus dari sini, teman-teman. Kalau saya berasal dari keluarga sederhana. Jadi pada saat saya mau ke Bali, saya harus dari naik mobil atau naik bus biar sampai ke Bali. Jadi banyak plus minusnya. Kalau minusnya, kalau kita dari keluarga sederhana, harus mental pejuangnya harus tinggi. Jiwa-jiwa militernya harus tinggi. Karena apa yang membuat kita beda dengan mereka yang berasal dari keluarga sultan adalah tentang daya juang, teman-teman. Daya juang kita itu harus lebih 2, 3, atau 5 kali lipat dari mereka yang dari keluarga sultan. Karena itu yang akan mempengaruhi cepat lambatnya bisnis kita, teman-teman. Ada juga orang yang berasal dari keluarga sultan, mereka tidak survive, mereka manja. Terakhir mereka buat bisnis cuma hanya setahun 2 tahun gulung tikar. Tapi mereka nggak akan jadi miskin. Kenapa? Karena mereka dari keluarga sultan. Jadi mereka buat bisnis, biarpun mereka nggak untung, tapi mereka bisa mencoba. Tapi teman-teman harus hati-hati kalau teman-teman berasal dari berasal dari keluarga sederhana. Teman-teman itu harus matang-matang mikirin bisnis. Kenapa? Teman-teman hilang 10 sampai 20 juta aja itu bisa mempengaruhi ekonomi teman-teman juga. Bahaya juga. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu dari keluarga mana teman-teman berasal. Biar teman-teman nggak salah langkah. Kadang-kadang banyak mereka yang sharing tentang pengalaman startup, mereka nggak tahu. Mereka tuh buat kayak teori. Teori itu biasanya itu harus dari kebanyakan teori itu bisa dilakukan dari keluarga sultan. Kalau keluarga sederhana banyak cara jalan tikusnya untuk mencapai ke sana gitu. Jadi kenapa aku bilangnya sharing di sini biar teman-teman tahu membuat bisnis itu nggak gampang, nggak segampang orang-orang yang motivator katakan seperti itu. Saya nggak nakut-nakutin, tapi saya akan sharing pengalaman saya, drill pengalaman saya seperti itu. Jadi setelah teman-teman tahu berasal dari keluarga mana, teman-teman ini slide-nya tercoret-coret ya semuanya ya? Kalau boleh tahu. Iya Kak, tercoret-coret Kak. Iya, ini kenapa Mas? Mbak ya? Memang dicoret-coret seperti ya Mbak ya? Ini Kakak yang share screen atau dari kita ya Kak? Saya yang share screen Mbak.
Ada yang coret-coret gitu atau gimana? Ada yang bisa coret-coret semua Mbak? Budi gitu nih, coret-coretnya. Coba dari teman-teman wanita di Indonesia, ada yang bisa bantu teman-teman? Ini ada yang coret-coret, bisa coret-coret. Kok banyak banget coret-coretnya. Oke, Coba sebentar, kita Pak. ulang. Coba kita ulangi Mbak ya. Ya, baik, silakan. Oke. Ini clear Mbak ya? Sudah, Kak, sudah jelas. Sudah ya, oke. Setelah step pertama kita teman-teman harus tahu. Misalnya kalau saya dari keluarga sederhana, berarti kita kunci utama kita untuk bisa sukses adalah daya juang teman-teman. Dan jiwa-jiwa militan, jiwa-jiwa pantang menyerahnya harus ditingkatkan. Kenapa? Itu modal utama kita. Karena kita juga nggak banyak uang, kita juga nggak banyak relasi. Hal pertama untuk melangkah pertama kali kita untuk keluar atau menjadi seorang entrepreneur, daya juangnya harus ditekankan teman-teman. Seperti apa? Jadi jangan manja, jangan banyak alasan teman-teman. Karena banyak jalan menuju Roma, seperti itu. Jadi yang pertama, teman-teman membuat bisnis. Kita jangan ngomong bisnis strategi dulu. Karena teman-teman harus bisa bisnis strategi itu akan gampang dijalankan pada saat fondasi bisnis teman-teman itu kuat. Fondasinya aja kalau belum kuat, jangan mikir bisnis strategi dulu. Gitu. Karena kebanyakan mereka yang memulai startup, mereka masih mikir yang enak-enaknya dulu, yang prestisnya dulu, seperti itu. Mereka nggak sadar bahwasanya fondasi mereka tuh nggak kuat. Makanya kebanyakan anak-anak Indonesia itu atau anak muda Indonesia yang membuat startup pasti di bawah setahun tuh gulung tikar. Hampir 98% mereka yang buat bisnis dari startup itu gulung tikar. Itu data teman-teman. Jadi membuatnya gampang, maintenance-nya itu susah teman-teman. Membuatnya mudah, membuat bisnis. Tapi bisa nggak bisnis itu bisa berjalan dengan baik, bisa nggak bisnis itu digunakan banyak oleh masyarakat, itu PR besar teman-teman. Karena berapa ribu orang mahasiswa teknologi informasi atau mahasiswa teknik informatika yang bisa buat aplikasi. Beribu-ribu, bahkan ada berjuta mungkin mahasiswa IT yang di Indonesia. Tapi mungkin ada ratusan ribu orang yang bisa buat aplikasi. Tapi nggak banyak yang bisa memaintain aplikasi itu atau memviralkan aplikasi itu biar dipakai masyarakat gitu. Jadi nggak banyak mereka yang bisa survive di aplikasi bisnis aplikasi gitu ya. Terkhusus bisnis startup. Jadi pada saat teman-teman mulai bisnis atau langsung terjun ke bisnis, yang pertama-tama teman-teman harus yakin teman-teman buat apa, teman-teman melakukan apa, teman-teman buat bisnis apa, teman-teman harus yakin buat apa nih gitu. Kalau teman-teman yang nggak yakin, itu yang nggak akan jalan teman-teman. Jangan berharap itu akan berjalan dengan baik. Contoh, teman-teman buat bisnis, tapi teman-teman daftar pegawai BUMN atau PNS gitu. Jadi teman-teman itu secara nggak langsung teman-teman nggak percaya dengan apa yang teman-teman kerjakan, gitu. Jadi pada saat teman-teman mulai bisnis, ya harus fokus full time di bisnis itu dulu tahun pertama. Karena itu tahun pertama tahunnya urgent, krusial untuk pembisnis. Karena bisnis itu akan jalan enggaknya di tahun pertama, mungkin itu yang melihatnya gitu. Jadi teman-teman buat bisnis, cuma branding nama aja nggak penting teman-teman. Jadi teman-teman yang membuat bisnis harus niatnya harus tulus dulu buat bisnis. Kalau teman-teman buat bisnis bulan pertama, bulan kedua oke, bulan ketiga, bulan keempat ada lamaran BUMN atau lamaran pegawai swasta atau lamaran PNS. Teman-teman jadi pegawainya, daftar, lolos. Teman-teman pasti bilang kan bisa sambilan, kan bisa sekalian jalan. Nggak bisa teman-teman. Itu nggak akan jalan. Teman-teman bisa coba pegang ya. Kalau teman-teman buat bisnis teman tuh jadi second job, teman-teman bisnis itu akan mati di bawah setahun, gitu. Jadi kalau teman-teman udah jadi seorang pekerja di salah satu instansi atau ini swasta atau negeri,
berarti tandanya teman-teman nggak percaya apa yang teman-teman lakukan saat ini gitu. Kalau teman-teman percaya, teman-teman akan fokus ke sini, mencari cara jalan keluar gimana, biarpun teman-teman membuat bisnis, tapi teman-teman tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok teman-teman. Karena kita juga perlu uang makan kan teman-teman tiap hari, perlu uang keluar. Jadi teman-teman harus tahu gimana cara cerdasnya mencari uang. Nggak harus jadi pegawai dapat duit teman-teman. Banyak contoh main saham, contoh banyaklah cara untuk mendapatkan uang selain jadi pekerja. Biar teman-teman juga bisa fokus ke bisnis teman-teman gitu. Karena kan teman-teman katanya mau jadi pembisnis, ya harus totalitasnya harus ada dan nampak teman-teman seperti itu. Jadi pas saat teman-teman mau mulai bisnis, yang pertama yakin dulu. Kalau nggak yakin jangan dilanjutkan. Kalau nggak yakin berarti teman-teman cuma mau branding nama doang. Karena banyak banget anak-anak muda, anak mahasiswa di Indonesia membuat bisnis hanya mencari nama doang. Hanya membuat gerakan, membuat komunitas hanya untuk pendamping beasiswa. Mau S2 harus buat sesuatu yang biar bisa dianggarkan. Tapi itu nggak penting sih menurut aku teman-teman. Karena niatnya aja nggak tulus. Jadi teman-teman pun membuat gimmick, istilahnya buat gimmick bisnis atau bisnis komunitas hanya untuk pendamping beasiswa atau untuk goal lainnya, itu nggak akan jalan teman-teman, percayalah, karena niatnya udah buruk. Tapi kalau teman-teman memang niatnya tulus, insya Allah itu bisnis jalan, beasiswa juga jalan, gitu. Niatnya harus lurus dulu teman-teman. Baru setelah teman-teman udah tahu nih fondasinya kan, fondasi bisnisnya udah kuat, udah yakin, udah percaya bisnis bisa maju. Hal pertama, strategi pertama untuk membesarkan bisnis teman-teman adalah dimulai dari hal kecil terlebih dahulu. Jangan mikir langsung hal besar. Kadang-kadang teman-teman mikir membuat membuat aplikasi. Contoh ya teman-teman. Teman-teman mau buat startup. Teman-teman pasti berpikir startup itu adalah aplikasi. Startup itu adalah website. Pasti teman-teman berpikiran seperti itu. Padahal esensi startup itu adalah berguna dan membantu teman-teman. Contoh, ada salah satu startup, dia membuat ojek syar'i. Ojek syar'inya itu nggak ada aplikasinya teman-teman. Ojek syar'inya itu hanya berbasis base-nya on WhatsApp group. Jadi mereka yang mau order Gojek syar'inya, mereka hanya melalui WA, grup WA. Tapi grup Grab syari ojek syariahnya itu laris teman-teman. Biarpun hanya dari WhatsApp tapi laris. Itu kalau saya bilang tuh esensi startup. Biarpun nggak ada aplikasinya, nggak ada websitenya, tapi berguna, banyak customer-nya, diperlukan oleh masyarakat, itu startup. Ada juga contoh lain, misalnya dia buat aplikasi bagus banget, aplikasi Android-nya ada, iOS Store-nya ada, webnya ada lengkap, tapi nggak digunakan teman-teman. Hanya dibuat untuk dipajang, untuk diperkenalkan. Itu bukan startup teman-teman. Itu hanya coba-coba. Itu cuma tugas kuliah untuk buat aplikasi di launching di ini. Tidak ada customer-nya, itu bukan startup. Jadi teman-teman harus tahu membuat bisnis itu bukan hanya buat aplikasi doang. Karena Kepul itu berasal dari sebuah komunitas atau WhatsApp terlebih dahulu. Sebelum ada aplikasi, kami hanya membangun dari grup-grup WhatsApp, grup Facebook dulu, menjemput sampahnya. Baru setelah banyak customer, baru kami masuk ke aplikasi atau website. Jadi biar teman-teman tahu bahwasanya startup itu bukan aplikasi, startup itu bukan website. Itu hanya pendukung dan mempermudah ke depannya. Karena nggak munafik juga, menggunakan apps dan webs itu lebih mudah untuk memaintain atau membesarkan si startup yang tersebut gitu. Tapi kalau teman-teman sini yang ada di Zoom ini memang masih ada membuat bisnis, jangan takut, karena kebanyakan beberapa yang sering diskusi sama saya membuat startup itu nggak berani, masih takut atau nggak lama banget eksekusinya karena mikirin aplikasinya, karena mikirin websitenya. No,
itu bukan satu-satunya apa ya, tools untuk jadi startup. Jadi teman-teman kalau sudah punya ide yang bagus dan teman-teman yakin, validasi pasar juga bagus, go ahead, jalan dulu buat startupnya. Untuk apps dan web itu nyusul juga nggak masalah. Dari Instagram juga banyak kan, bisa buat dari Instagram, buat dari WhatsApp. Karena teman-teman harus tahu, orang sekarang tuh lebih suka main di Instagram. Kalau bisa beli Shopee atau beli Tokopedia, Bukalapak, kalau bisa dari check out-nya dari Instagram aja. Karena mereka nggak mau banyak aplikasi diinstal, ribet mungkin kan. Makanya sekarang Instagram punya Instagram Marketplace kan, ada penjualan. Karena di situ mereka bisa semua lakukan, lihat cek gambar-gambar orang, foto-foto orang, status orang, story orang, juga bisa belanja sekalian. Jadi bisnis dari Instagram itu juga startup teman-teman. Yang penting ada yang beli, ada yang membutuhkan bisnis teman-teman itu atau service teman-teman seperti itu. Jadi kalau mau membuat strategi bisnis, dimulai dari yang kecil dulu teman-teman. Contoh teman-teman buat bisnis kerupuk atau keripik, teman-teman bisa memperkenalkannya ke orang-orang terdekat, ke teman, tetangga, atau di lingkungan sekitar. Kalau teman-teman rasa keripik teman-teman udah disukai oleh masyarakat, disukai oleh teman-teman sekitar, baru teman-teman naik ke step yang tinggi, mungkin ke lingkungan kota atau di provinsinya gitu. Jadi pada saat teman-teman memulai bisnis, jangan mikir besar langsung, karena teman-teman nggak bisa langsung bakar uang kan. Kadang hal itu yang membuat teman-teman takut untuk mengeksekusi atau mengimplementasi bisnis tersebut. Karena takut inilah, takut itulah, nanti nggak inilah, nanti nggak itulah, overthinking. Jadi teman-teman harus positif aja. Kalau mau mulai bisnis, ya dijalani dulu, dicoba dulu teman-teman. Jadi jangan langsung mikir besar. Mikirnya gimana marketingnya, nanti gimana buat apps-nya, nanti gimana buat ads-nya, gimana buat videonya, video branding gitu. Jangan mikir itu dulu. Tapi kalau teman-teman memang udah punya tim yang memang benar-benar solid, benar-benar komplit seperti tim multimedia, tim videographer, ya go ahead, nggak masalah. Teman-teman juga buat video yang bagus. Setelah video yang bagus, teman-teman juga bisa ads di beberapa sosial media, YouTube, bisa di Google, bisa di mana-mana. Tapi aku mungkin yakin teman-teman di sini masih banyak yang mau memulai bisnis, masih banyak yang mau belajar dulu, atau masih banyak yang takut memulai bisnis. Jadi aku sarankan dimulai aja dulu, karena kalau kita nggak mulai, kita nggak tahu masalahnya di mana. Kalau kita belum memulai, kita nggak tahu gimana cara mengatasinya, teman-teman, mengatasi masalah tersebut. Jadi mulai dulu aja, strateginya dari hal yang kecil dulu. Kalau orang-orang sekitar kita udah suka dengan produk kita, itu udah validasinya udah komplit, bahwasanya memang dibutuhkan dan memang enak gitu. Dan pada saat teman-teman mau memasarkan produk atau jasa teman-teman, ya selain itu dari orang terdekat dan lingkungan terdekat. Itu cara cerdas kita teman-teman untuk mengefisiensi dana. Karena mungkin kalau saat kita memulai bisnis baru, produk baru atau jasa baru, itu akan susah dikenal oleh masyarakat kalau kita nggak masif marketingnya. Tapi kalau teman-teman udah memasarkannya itu langsung dari orang terdekat dan lingkungan terdekat, kalau memang cocok, teman-teman juga bisa naik level ke mana marketingnya, seperti itu. Jadi untuk memulai bisnis, jangan langsung berpikir besar, jangan langsung pesimis. Dimulai dari hal kecil dulu, baru nanti dapat hal yang besar. Karena nggak ada hal yang besar, kita nggak akan dapat hal besar kalau kita nggak mulai dari hal kecil dulu, teman-teman. Itu udah ini sih, udah hukum alamnya. Jadi sampai saya aja memulai Kepul ini dari teman-teman kuliah dulu. Teman-teman satu kampus saya paksa atau saya intervensi untuk menggunakan. Gimana? Setelah mereka menggunakan, saya akan melihat feedback mereka, apa kurangnya, apa lebihnya, seperti itu. Dari situ, saya naik step ke lingkungan. Mungkin ke lingkungan kampus, kafe-kafe kampus, kayak main ke situ. Nggak langsung buat aplikasi, branding, habis uang
ratusan juta, puluhan juta untuk marketing, bukan. Saya berasal dari keluarga sederhana, makanya saya sudah sadar harus cerdas memulai bisnisnya, nggak bisa sembarangan. Makanya saya sharing ke teman-teman, ini apa yang saya omongin hari ini yang saya lakukan selama ini gitu. Jadi relate dengan bisnis saya sampai sekarang seperti itu. Baru teman-teman memulai bisnis, pada saat teman-teman strateginya salah, teman-teman hasilnya juga nggak bagus. Kalau teman-teman mau mulai bisnis, berarti teman-teman, aku sarankan fokus dengan value dan kualitas produk atau jasa yang teman-teman buat. Jangan fokus membranding nama. Karena kebanyakan teman-teman saya itu membangun startup, karena kalau niatnya hanya branding nama doang, dia akan cepat turunnya. Jadi, secara nggak langsung, kalau kita fokus sama value dan kualitas, bisnis kita tuh akan besar, teman-teman. Ini strategi, saya bilang. Strateginya nggak banyak orang yang tahu bahwasanya bisnis itu bukan hanya sekedar aplikasi, website, tampilan baik, user friendly, tapi nggak ada value yang kita bawa, nggak ada kualitas yang kita bawa. Teman-teman pada saat berasal dari keluarga sederhana ya. Kalau teman-teman fokus dengan value dan kualitas yang teman-teman bawa, yakinlah, dan aku yakin teman-teman pasti akan sukses ke depannya. Karena mungkin menurut aku ini penting untuk kita yang dari founder, yang dari keluarga sederhana. Karena apa yang kita unggulkan bukan duit. Apa yang kita unggulkan bukan relasi. Keunggulan kita adalah value dan kualitas aplikasi yang kita bawa. Itu value kita kan, benar? Jadi, ini strategi yang orang nggak banyak tahu dan orang yang masih mengabaikan atau mikir ini yang kedua kesekian opsi kesekian gitu. Tapi kalau aku menjalani di sini, fondasi pertama untuk strategi aku mendapatkan customer adalah fokus sama kualitas aplikasi aku, sama value yang aku bawa. Contoh, kalau di Kepul aku bukan menawarkan harga sampah yang tinggi, aku menawarkan gimana jual sampah jadi mudah. Value yang aku bawa adalah jual sampah jadi mudah di Kepul. Selain mudah, juga dapat kejujuran di Kepul. Timbangannya jujur dan harganya jujur. Jadi itu yang aku bawa sampai sekarang. Dan aku selalu menjaga kualitas kita. Baik buruknya aplikasi kita tergantung kita juga, teman-teman. Jadi fokus sama apa yang teman-teman bangun hari ini. Dan fokus apa yang value yang teman-teman bawa. Karena value ini yang akan membuat bisnis teman-teman cepat besar. Gitu. Karena aku yakin teman-teman sini bukan masih pemain baru atau bahkan banyak yang belum buat bisnis atau udah ada yang buat bisnis tapi masih proses survive. Makanya aku tidak terlalu membuat materi yang ribet, materi yang terlalu teori. Karena teman-teman nanti akan bosen dan kadang-kadang nggak relate dengan apa yang teman-teman hadapi hari ini. Karena aku sering banget ikut-ikut seminar atau ikut-ikut pelatihan inkubasi, kadang-kadang materinya terlalu ribet bagi aku dan nggak relate dengan apa yang aku lakukan saat ini. Mereka kadang orang nge-share tentang satu topik, tapi topik itu untuk mereka yang udah settle bisnisnya. Beda banget dong dengan kita yang masih survive dan merangkak dan berdarah-darah di bisnis atau masih memulai bisnis. Itu beda banget, teman-teman. Jangan samakan treatment mereka yang udah settle startupnya dengan kita yang masih merangkak startupnya dan masih berdarah-darah. Jadi jangan terlalu mikir ribet dulu, hal kecil dilakukan, insya Allah hal besar akan mengikuti, teman-teman. Jadi kalau sekarang ini, kalau teman-teman masih mau membuat bisnis, coba aktif ikuti event. Aktif mengikuti event-event startup, event bisnis, tergantung teman-teman masuk ke kategori startup apa, food startup atau teknologi startup. Jadi yakinlah setiap event yang teman-teman ikuti pasti ada faedah dan manfaatnya. Karena saya sampai sehari ini juga mindset dan pola pikir saya karena event. Kalau saya cuma main-main di Medan, saya nggak akan seperti ini. Saya nggak akan jumpa teman-teman. Tapi karena saya tahu di Medan itu lingkungan startup ekosistem dan orang-orangnya masih belum open-minded, masih berpikiran konvensional,
dan anak-anak mudanya masih nggak banyak yang inovatif dan visioner, maka saya banyak keluar. Saya sering ke Jawa, saya sering ke luar negeri, itu yang membangun mindset saya sampai saat ini. Karena saya perlu lingkungan yang positif, yang satu frekuensi dengan saya. Karena teman-teman saya di Medan tuh mikirannya hanya cari kerja, dan kerja. Jadi pekerja di BUMN dan swasta. Makanya saya sering ikuti event teman-teman di luar. Dari ikut event itu banyak pelatihan-pelatihan yang saya dapatkan. Salah satunya strategi market, bisnis strategi. Dari situ kita banyak sharing ke teman-teman yang sama-sama pelaku startup, sama-sama pengusaha muda. Itu kita banyak belajar pengalaman, belajar kesalahan mereka. Jadi pas saat kita tahu, udah sering kita sharing dengan mereka, kita tahu apa salahnya mereka, apa baiknya mereka. Jadi kita bisa membuat strategi yang baik untuk bisnis kita. Karena sharing sesama pelaku startup, pelaku social entrepreneur itu penting. Biar teman-teman juga bisa tahu tuh gimana cara nge-treatment startup mereka. Gitu. Jadi aku sarankan, pas teman-teman lagi mikir gimana sih strategi bisnis yang aku lakukan, coba banyak ikut event. Itu banyak banget nanti teman-teman dapatin ilmu-ilmu baru. Dan ini saya masukkan ke dalam strategi saya. Karena saya yakin saya juga masih miskin ilmu. Saya juga nggak mau ikuti langsung treatment kata-kata orang. Makanya saya ikut event biar saya bisa compare teman-teman saya yang di luar gimana treatmentnya dengan treatment yang saya lakukan seperti itu. Dan teman-teman pada saat memulai bisnis, teman-teman ya, strategi itu nggak hanya satu, teman-teman. Kadang-kadang orang bisa mengeksekusi satu treatment itu nggak langsung berhasil. Satu formula kita coba untuk strategi marketing, itu nggak berhasil. Kadang harus 2 kali coba, 3 kali coba, sampai kita menyerah. Makanya aku selalu bilang, bisnis strategi itu nggak default, dinamis, dan harus dicoba. Kadang-kadang bisnis kita itu bisa beda-beda. Bisnis makanan sama bisnis jasa itu beda, cara treatmentnya seperti apa. Strateginya beda. Banyak hal yang harus kita coba di setiap harinya untuk memulai bisnis yang baru. Jadi teman-teman pas saat baru buat bisnis, jangan males. Jangan males untuk mencoba. Jangan males takut untuk mencoba. Harus terus mencoba. Misalnya hari ini marketingnya dari door to door, dari masyarakat. Besoknya nggak jual, langsung coba ke treatment yang kedua. Seperti apa? Ke sekolah-sekolah atau ke masyarakat yang lebih jauh lagi seperti itu. Ini suaranya ada ya? Teman-teman boleh di-mute-kan semuanya? Oke. Bisnis strategi itu aku bilang terus mencoba dan selalu mencoba. Karena teman-teman nggak akan tahu gimana teman-teman strateginya kalau nggak mencoba. Kayak gini ya. Aku bilang itu kenapa harus mencoba. Itu yang aku lakukan setiap harinya. Strategi, misalnya aku mendapatkan sampah banyak di Medan. Saya pikir dari door to door atau datangi langsung si grosir atau si tukang jualan sembako, langsung banyak sampahnya. Rupanya enggak. Mereka rupanya menjualnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Jadi perputarannya agak lama. Rupanya harus ke kantor-kantor atau ke mall-mall rupanya. Itu hari kedua saya lakukan seperti itu. Jadi jangan stuck dan terpaku sama satu strategi. Banyak strategi yang bisa kita lakukan. Dan kadang-kadang kalau kita pikir bahwasanya untuk membuat strategi itu harus dari marketing, harus dari digital marketing kalau sekarang. Enggak semua teman-teman, enggak semua orang, makanya tergantung bisnis teman-teman lakukan apa. Kalau saya nih teman, kalau misalnya kita relate-kan ke pool, kami itu sekarang itu bukan fokus selain kami juga buat strategi marketing di digital, hampir 70% kami itu fokus ke offline.
Kenapa? Karena sampah yang paling hari ini yang sering jual sampah itu adalah si grosir, atau si jualan kelontong, atau si pelaku usaha yang ada di mall. Mereka itu kadang-kadang nggak sempat buka-buka digital. Mereka nggak tahu ke pool jadinya. Kalau kami fokus sama digital aja, customer ini nggak akan dapat, dan kami nggak dapat di sampah banyak di setiap harinya. Jadi kalau marketing dari digital itu stuck, kita akan coba di hari berikutnya di give offline, keliling roadshow kemana-mana seperti itu. Jadi jangan pernah berhenti mencoba, teman-teman. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak tahu gimana rintangannya. Oke. Pas saat kalian sering mencoba, kadang-kadang kita berpikir sekali 2 kali itu gagal. Sekali 2 kali nggak efektif itu gagal. Bahkan 3 kali kita coba itu gagal. Sebenarnya itu prinsip orang-orang yang daya juangnya lemah, saya bilang. Kenapa? Kalau saya sampai sekarang saya bilang saya belum gagal, karena saya masih terus mencoba semua hal untuk menjadi besar seperti itu. Saat ini saya belum pernah gagal karena saya masih mencoba. Karena definisi gagal saya adalah saat kita belum menyerah, berarti kita belum gagal. Tapi kalau kita sudah menyerah, itu namanya gagal. Jadi teman-teman yang masih semangat mencoba, teman-teman masih belum gagal. Hari ini teman-teman buat bisnis, masih fokus ke strateginya di sosial media, tapi hasilnya belum baik, jangan menyerah teman-teman, coba terus. Coba perbaikin produknya seperti apa, konten seperti apa. Biar dari sosial media banyak customer baru yang datang gitu. Misal teman-teman strategi sekarang itu masih ke offline, masih ke sekolah-sekolah atau ke rumah-rumah atau ke teman-teman. Masih belum ada yang beli produk teman-teman. Jangan menyerah teman-teman. Coba terus. Seminggu hari ini di lorong ini, besok ke lorong 2, besok ke lorong lain. Dicoba terus, yakinlah, selama teman-teman yakin bisa teman-teman itu atau produk teman-teman itu digunakan masyarakat, dibutuhkan masyarakat, harus dicoba, karena kita nggak akan tahu kalau nggak dicoba. Yang penting jangan nyerah, biar teman-teman belum gagal. Gitu. Aku pengennya teman-teman ya, di Indonesia itu banyak kayak mereka minimal. Ada 4 orang yang perusahaan yang powerful, yang udah unicorn, bahkan dekakon di Indonesia. Sebenarnya dari jumlah milenial anak-anak muda di Indonesia, kalau ini ya datanya banyak, hampir 40% milenial di Indonesia, tapi nggak relate dengan pelaku usahanya. Kenapa? Karena mental kita masih mental takut, mental banyak alasan, mental lemah, takut nggak dapat duit kah, takut nanti nganggur seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut nganggur, jangan takut nggak dapat duit. Karena mereka yang takut nggak dapat duit sama takut nganggur, karena mereka nggak berkualitas, mereka takut. Kalau mereka lama-lama nggak kerja, mereka nggak pasti nganggur gitu. Tapi kalau teman-teman yakin, teman-teman berkualitas, teman-teman punya skill, jangan takut. Teman-teman pasti hidup, teman-teman pasti punya berduit. Seharusnya ada 100 orang perusahaan unicorn di Indonesia dengan sebanding dengan jumlah milenialnya. Kalau sekarang nggak sebanding. Hanya segelintir orang yang mau jadi seperti mereka. Saya berharap masih banyak slot kosong teman-teman untuk jadi mereka. Contoh, mungkin ada 100 tempat kosong yang disiapkan nantinya untuk menjadi perusahaan unicorn di Indonesia. Tapi saat ini masih 4 orang ini aja yang survive-nya, yang paling besar di Indonesia. Jadi saya juga sekarang bermimpi mau menduduki slot kosong itu, tempat duduk yang kosong. Mau saya dudukin biar saya seperti mereka. Itu mimpi saya. Dan saya yakin saya bisa seperti itu. Tapi saya nggak tahu kapan waktunya. Dan saya pengen teman-teman juga ada di kursi kosong tersebut. Dan teman-teman menduduki kursi kosong tersebut. Biar makin banyak orang-orang keren di Indonesia, makin banyak anak-anak muda yang membangun Indonesia, teman-teman. Seperti itu. Karena jika teman-teman ingin melihat Indonesia itu menjadi lebih baik, maka jadilah seorang entrepreneur. Kalau teman-teman masih seorang pegawai atau seorang pekerja, Indonesia seperti ini aja. Indonesia seperti ini aja, masih banyak masalahnya,
nggak terselesaikan. Jadi negara berkembang terus, kalah jauh dengan Malaysia, dengan Singapura. Orang even tuh Malaysia, Singapura, Vietnam, kita masih kalah teman-teman. Padahal kita jumlah terbanyak, setengah penduduk ASEAN ada di kita. Gitu. Berharap teman-teman bisa survive, bisa berjuang, dan jangan takut untuk gagal, dan jangan takut untuk mencoba. Harus dicoba. Gojek aja teman-teman tuh bisa besar cuma di Indonesia. Semua orang-orang yang 4 orang ini, mereka bisa besar bahkan jadi perusahaan terbesar di dunia, beberapa di Asia. Mereka cuma fokus mainnya di Indonesia. Grab itu teman-teman, dia bisa besar karena di Indonesia juga. Kalau dia nggak turun ke Indonesia, dia nggak bisa besar. Jadi Indonesia itu adalah target pasar terbaik di dunia. Salah satu target pasar terbaik di dunia. Kenapa? Karena kita konsumtif. Kita hanya menggunakan, tidak mau membuat. Jadi banyak orang luar itu membuat usaha di Indonesia. Jadi kalau teman-teman masih berwarga negara Indonesia, berbanggalah karena kita masih banyak masalah. Jadi kita masih banyak peluang yang bisa kita buat di Indonesia ini. Gitu. Jadi kalau memang teman-teman pure jadi pengen jadi seorang entrepreneur, berbahagialah tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena ini yang dibutuhkan oleh entrepreneur. Masalah, dan masalah. Kalau di sebuah negara nggak ada masalah, kita nggak akan bingung mau buat apa. Karena entrepreneur itu berasal dari sebuah masalah, teman-teman. Dan aku yakin teman-teman yang pure mau membuat bisnis, pasti niatnya baik. Dan yakinlah teman-teman, niat baik yang hari ini teman-teman tanam dalam hati, itu akan menghasilkan hasil yang baik. Biarpun bukan sekarang, tapi itu pasti. Kita nggak tahu waktunya kapan Tuhan itu membalas niat baik kita. Tapi itu pasti teman-teman. Cepat atau lambat itu urusan yang di atas. Gitu. Yang paling penting kita be the best, lakukan yang terbaik setiap harinya. Karena itu yang bisa kita lakukan. Nggak ada lagi. Terakhir, aku cuma bilang masa depan Indonesia itu ada di tangan kita. Kita hanya harus terus peduli dan terus berkarya. Saya Latif, founder dan CEO aplikasi Kepul. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau kotak-kotak bisa lihat yang di bawah Instagram Kepul, sama Instagram saya juga ada, email juga udah ada, sama kontak person saya juga udah ada. Thank you Mbak, saya mau kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Latif. Kak Latif, boleh langsung di ini aja ya Kak Latif masuk ke sesi question and answer ya? Boleh, baik. Ini saya bacakan dulu yang dari chat Zoom begitu ya. Yang pertama ada dari Kak Steven. Selamat malam Kak Latif, mau bertanya. Malam. Seperti yang sebelumnya Kakak jelaskan, meskipun kita bukan keluarga sultan, kita tetap perlu menyediakan budget untuk develop bisnis kita. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, waktu awal Kakak memulai bisnis itu dapat budget dari mana? Dan juga pekerjaan sebelumnya atau kolaborasi dengan berbagai rekan. Karena tadi sebelumnya Kakak menjelaskan bahwa ketika ada pilihan untuk bisnis atau pekerjaan reguler, Kakak bilang bahwa pilih untuk fokus di bisnis saja. Silakan Kak Latif. Oke. Untuk saya membuat bisnis itu dari mahasiswa. Saya merekomendasi teman-teman buat bisnis itu dari mahasiswa. Kenapa? Di mahasiswa kita belum dapat tuntutan untuk mendapatkan pekerjaan. Kita masih fokus kepada kuliah, suruh orang tua. Jadi teman-teman yang masih kuliah bersyukurlah coba langsung eksekusi bisnisnya. Kenapa? Di situ tempatnya kita untuk explore. Banyak hal yang bisa kita lakukan di kuliah. Jadi, saya membangun bisnis itu awal kuliah di semester 7. Saya membangun bisnis Kepul. Di situ saya ikuti kompetisi bisnis plan, kompetisi startup. Alhamdulillah menang. Uangnya saya kumpulkan. Dan di kampus saya, barang siapa yang dapat juara, dapat bonus reward di 17 Agustus. Jadi itu yang saya kumpulkan setiap tahunnya di kampus. Saya kumpulkan untuk buat bisnis saya. Dan kompetisi yang saya lakukan, yang saya ikuti itu adalah saya membawa Kepul, teman-teman. Jadi Kepul itu berawal dari sebuah kompetisi. Jadi banyak, alhamdulillah beberapa kali juara di kompetisi. Dari situ saya yakin bahwasanya bisnis ini memang worth it dilakukan. Juri aja percaya bisa membuat
Kapin juara, kenapa saya yang foundernya nggak percaya ini bisa besar, teman-teman. Jadi di awal kuliah saya membuat Kepul. Di situ juga saya mengumpulkan uang. Uangnya bukan dari orang tua, bukan dari siapa-siapa. Uang dari hasil juara-juara saya. Juara kompetisi di startup, business plan, dan saya dapat reward dari kampus. Saya kumpulin uangnya. Kalau saya head on, saya ngabisi uang, itu akan habis, teman-teman, sebulan 2 bulan. Tapi fokus saya membuat bisnis, makanya saya nabung keras. Jadi sampai saat ini, hampir 3 tahun Kepul berjalan, saya belum pernah mengeluarkan uang sama sekali dari kantong saya sendiri. Saya belum pernah rugi dari Kepul. Bahkan untung dari Kepul sering. Untung materi dan ilmu itu sering dapat. Untungnya banyak di Kepul kalau sampai saat ini. Jadi pada saat teman-teman ada di dilema antara dua pilihan, jadi jalani bisnis atau milih pekerjaan yang reguler, aku bilang pilih bisnis. Tapi jangan munafik, teman-teman, jangan fokus ke bisnis aja. Karena pada saat tahun pertama, even bahkan sampai tahun kedua, kita tuh jangan berharap dapat duit langsung dari bisnis. Kalau dapat duit itu bonus, teman-teman. Karena bisnis, teman-teman juga harus tahu, tahun pertama itu mungkin hal yang krusial, sulit untuk mendapatkan duit dari sebuah bisnis. Jadi harus berpikiran, tahun pertama pahit-pahitnya kita nggak dapat duit. Makanya saya bilang, pada saat teman-teman memulai bisnis itu, teman-teman harus punya save money, saya bilang. Uangnya juga harus contoh. Teman-teman bisa main saham kah? Atau membuat bisnis yang, misalnya buat bisnis makanan, tapi teman-teman bisa bayar orang. Atau teman-teman buat grosir, atau buat toko kelontong, teman-teman bisa kasih ke orang yang jaga. Karena itu kan bisnis kita sendiri. Kita kapan aja mau keluar, kapan aja mau tutup bukanya usaha kita, tergantung kita. Tapi tetap berduit. Contoh. Jadi teman-teman harus cerdas membuat cerdas untuk memilih bisnis apa yang teman-teman bisa lakukan. Contoh, saya itu kan di Kepul nih. Saya belum pernah ngelamar kerja sama sekali. Dan saya belum pernah kerja sama sekali semenjak saya tamat kuliah. Saya lulus kuliah tahun 2018. Hampir 3 tahun saya sekarang mendirikan Kepul. Saya fokus di Kepul. Tapi saya punya bisnis sampingan. Saya punya YouTube. Saya punya main saham. Saya juga punya usaha toko kelontong. Grosir sembako seperti itu. Itu saya, kalau yang grosir itu saya kasih ke orang yang maintain, tapi saya yang danain. Gitu. Jadi saya bisa fokus ke Kepul. Kenapa? Itu semua saya ngatur bisnis yang sehari ini saya lakukan. Saya buat YouTube itu saya ngatur sendiri. Paling saya spend 2 jam 1 hari. Gitu. Jadi harus cerdas, teman-teman. Karena kita nggak munafik juga bahwasanya setelah kita tamat kuliah, kita perlu pembuktian ke orang tua nih. Kita nggak minta duit ke orang tua, kita nggak bisa makan sendiri, bisa bayar uang bensin sendiri, gitu. Karena kalau kita memang masih minta duit orang tua setelah tamat, orang tua juga resah nih. Ini anak ini bisa survive nggak ya? Apa mereka istilahnya terlalu idealis buat bisnis, padahal kebutuhan pokok mereka nggak bisa terpenuhi. Jadi harus cerdas, teman-teman. Kalau teman-teman mikir buat bisnis, tapi itu kerjalah di BUMN atau di swasta, nanti bisnis itu bisa lah berjalan juga. Sekalian jalan gitu. Nggak bisa, teman-teman, susah. Banyak teman-temanku pengalamannya itu berpikir seperti itu. Dia buat bisnis, tapi dia kerja tempat yang lain. Biar dia dapat duit, tapi faktanya bisnisnya hancur. Terakhir jadi pekerja sekarang. Gitu. Oke, jadi memang harus cerdik-cerdik begitu ya, Kak Latif ya, untuk mencari dana. Baik, Kak Steven sudah terjawab ya, Kak. Kemudian Kak Latif ini ada peserta juga yang bertanya, tapi ingin bertanya langsung, boleh ya Kak Latif ya? Supaya bisa langsung ngobrol dengan Kak Latif. Silakan kepada Kak Gepi. Boleh Kak Gepi? Baik, terima kasih. Salam kenal Kak Latif. Salam kenal.
saya dengarkan cerita Kak Latif kalau Kak Latif tuh sering ikut event gitu. Nah, kemarin kayaknya kita pernah ketemu deh dalam satu event Suprema 2020, bener nggak? Suprema 2020. Oke, apa tuh Mbak? Dan kita beda. Mas mungkin Boleh. bagian videonya kali ya. Benar. Kalau aku bagian sociopreneur-nya jadi gitu. Jadi kita nggak kenalan karena beda grup apa gitu. Iya, virtual ya Mbak ya? Iya benar. Kemarin. Juga kan, jadi belum sempat kenalan. Benar. Nah jadi gitu, benar sih Mas bilang kayak sering ikut event, terus dapat hadiah dikumpulin, terus jadi modal usaha. Nah sama kayak aku. Sebenarnya aku juga dari S1 sekarang lagi S2 fokus tesis. Dari S1 tuh udah sering ikut lomba event gitu. Jadi uang-uang dari hadiahnya itu saya kumpulin terus dijadiin usaha. Nah sayangnya akhir-akhir ini tadi nggak sempat diskusi kan sama narasumber yang tadi malam. Ini masalah saya awalnya itu masalah tim. Benar. Awalnya tim saya itu kayak nggak konsisten kayak gitu. Jadi gitu kan masalah timnya. Terus tadi dari tadi malam sampai siang tadi tuh saya buka nih buku keuangannya, buka. Nah ternyata udah ketahuan nih, ternyata modal awal saya itu lebih 15 juta, ternyata sekarang udah nol, bahkan minus, sekarang lagi minus. Minus lebih 5 juta lagi malah. Jadi udah berlipat-lipat kayak gitu. Kira-kira ada nggak saran buat saya Mas Latif? Soalnya saya sekarang lagi mikir nih gimana nih, udah ngeluarin modal terus minus lagi. Nah itu sih curhat. Silakan Mas. Ya. Langsung saya jawab Mbak ya. Boleh langsung Kak Latif. Oke, gini Mbak. Yang pertama, memang benar teman-teman juga pasti sepakat sama saya. Kalau saya tanya, hal paling menantang, hal yang saat ini terkendala di bisnis kita adalah apa? Saya bilang pasti bisnis. Pasti ini. Saya tim saya, bukan duit. Saya nggak pernah bilang saya akan terkendala karena uang, bukan. Saya terkendala dan masalah sampai saat ini adalah tim. Saya sulit mencari tim yang sama-sama termotivasi, sama-sama semangat untuk membangun bisnis ini. Karena uang juga banyak, itu akan habis kalau tidak memiliki tim yang solid. Tapi uang bisa dicari kalau tim kita solid, teman-teman. Itu prinsip saya. Jadi teman-teman yang berpikir duit itu segalanya, kalau aku prinsip saya tuh salah. Hal pertama yang dibutuhkan oleh seorang startup pemula adalah tim yang solid. Tim yang sama-sama termotivasi, yang sama-sama semangat, yang sama-sama percaya bahwasanya bisnis yang kita jalani hari ini bisa besar. Itu tantangan saya juga. Tadi Maya juga bilang, mencari tim yang sama-sama semangat itu sulit. Benar banget. Saya sampai saat ini aja masih terus mencari, apalagi mbaknya yang istilahnya masih setahun atau 2 tahun buat bisnis. Jadi harus sering dicoba, Mbak. Mencari tim itu harus sering dicoba. Dicoba terus. Dan jangan pelit kasih jangan pelit ngasih jabatan. Karena saya bilang sama teman-teman juga, founder Kepul atau CEO Kepul saya jual ke OLX sampai saat ini mungkin banyak nggak mau kan, gitu. Jadi saya tuh membuat tim saya itu semua co-founder. 40 orang di tim itu adalah co-founder. Mereka yang hari ini berjuang sama saya pasti akan dapatkan saham di perusahaan ini. Jadi fair, gitu. Kalau membangun tim ya. Tapi aku juga nggak tahu ini berhasil atau nggak. Tapi ini yang saya jalani sampai saat ini. Saya membuat semua tim itu punya saham. Mereka tuh punya saham di Kepul. Gitu. Kalau mereka keluar dari Kepul, saham mereka akan habis. Tapi kalau mereka masih survive dan berjuang sama saya di Kepul, mereka akan dapat saham. Mereka yang berjuang terus dengan sama saya sampai di titik puncak, sampai Kepul ini settle, dia yang akan dapat manfaat, enaknya lah di Kepul seperti itu. Jadi membangun dan untuk bagaimana maksudnya
memaintain uang itu mungkin tergantung dengan kondisi kita dan kondisi tim kita juga. Karena aku juga treatment ke pool sampai saat ini menjaga keuangan itu yang pertama efisiensi anggaran. Nggak semua hal harus kita beli, nggak semua hal harus kita ikutin, dan nggak semua apa kata orang kita lakukan, teman-teman. Teman-teman harus tahu dulu siapa orang yang teman-teman dengarkan. Kadang-kadang orang itu bukan contoh ya teman-teman. Ini aplikasi Kepul kok nggak ada di mana-mana ya? Flyernya juga nggak di mana-mana gitu. Dia nggak tahu bahwasanya kalau kita fokus di buat spanduk atau flyer yang offline, kita akan ngabisin uang. Kadang-kadang kita fokus ke situ kan. Terakhir pas saat kita terpancing sama mereka, kita buat apa tuh ya? Kita cetak flyer, kita cetak spanduk, kita bayar spanduk di sana sini, padahal nggak efisien, nggak efektif. Jadi kalau untuk masalah anggaran, yang pertama jangan terlalu idealis, habis terlalu idealis untuk dengerin kata orang, untuk buat flyer, untuk buat spanduk atau buat hal yang lain yang membuat uang kas kita itu cepat habis, gitu. Jadi coba lihat uang, misalnya mbaknya kata mbak tadi kan 15 juta nih, 15 juta uang. Coba 15 juta itu dipakai apa nih biar efektif gitu. Biar uangnya cepat kembali. Karena kalau uangnya dihabisi ke marketing itu akan habis, Mbak. Dan nggak akan return kembali gitu. Kayak Mbak bilang tadi udah minus 5 juta kan. Berarti mungkin Mbaknya terlalu gegabah mungkin ya mengeluarkan uang itu. Pada saat Mbak ngeluarin uang 5 juta, apa hasilnya? Kalau memang 5 juta dikeluarkan nggak ada hasilnya, dievaluasi. Berarti ini nggak cocok. Harus dicari treatment lain, contoh gitu. Kalau misalnya kita jual keripik nih Mbak ya, jualan keripik, kita habisin uang untuk ngasih 5 juta untuk ngasih apa tuh ya, untuk influencer review. Rupanya 5 juta itu udah kita habisin ke semua influencer, rupanya nggak cocok. Rupanya nggak return, cuma laku 200 piece dengan untung 1 juta. Kan minus 4 juta tuh Mbak. Berarti nggak cocok. Coba Mbaknya pergi ke kantor-kantor atau buat tim marketing offline, disuruh 5 orang untuk keliling ke desa-desa atau ke lingkungan sekitar menjual produknya. Mungkin dari situ kita ngabisin 5 juta untuk marketing offline, tapi itu hasilnya bisa repeat, bisa return. Misalnya rupanya di rumah masyarakat tuh lebih banyak pembelinya gitu. Jadi harus pada saat kita mengambil keputusan mengeluarkan uang, jangan langsung dieksekusi kembali kalau nggak dievaluasi. Dievaluasi terlebih dahulu, gitu. Karena kan riskan untuk kita yang dari keluarga sederhana untuk ngeluarin uang. 1 juta aja uang kita hilang, kita kan masih bingung, nggak bisa tidur satu malam mungkin kan. Jadi kita beda teman-teman, pada saat ngeluarin uang 1 juta sama ngeluarin uang 10 juta. Jadi kadang-kadang orang kalau mereka dari keluarga sultan, ngeluarin uang 1 M juga nggak masalah, karena uang mereka ada 100 M di rekening. Kita ngeluarin uang 10 juta aja, itu bisa mengganggu stabilitas ekonomi kita mungkin. Jadi harus pandai-pandai dan tahu kondisi perusahaan kita seperti apa. Seperti itu. Oke. Kak Gepi, apakah sudah menjawab Kak Gepi? Oke, baik. Terima kasih Mas Latif. Sama-sama, semoga Baik, terima membantu. kasih Kak Gepi. Lanjut ya, Kak Latif ya. Ini masih sampai jam 8:30 begitu ya Kak Latif ya. Tapi kalau nanti masih molor-molor dikit nggak apa-apa ya Kak Latif, karena banyak juga pertanyaannya nih Kak Latif. Oke, siap. Ini ada dari Kak Hanil Victor. Selamat malam Kakak, apakah Kepul ID? Jadi ini menanyakan tentang Kepul nih Kak. Harus mengumpulkan sampah itu secara besar atau bisa minimal 1 kilo begitu, atau sampahnya bisa dicicil Kak? Jadi gimana Kak kalau sistematika dari Kepul ID ini Kak? Kalau Kepul sendiri itu nggak ada minimal kuantiti yang dijemput. 1 kilo pun sampah yang kami jemput, kami akan jemput. Kenapa? Karena value yang kami bawa adalah ingin membantu masyarakat yang menjual sampah. Jadi jangan membuat masyarakat itu susah. Udah membuangnya susah, apalagi menjualnya, seperti itu. Jadi kalau ada orang Medan yang mau niat baik mengumpulin sampah, itu udah good news bagi kami. Itu akan kami servis.
Contohnya, kadang kita juga berpikir teman-teman ya, misalnya kita harus mencari customer yang banyak uangnya, atau mencari customer yang punya banyak relasinya. Kadang kan berpikir seperti itu. Kadang-kadang kita nggak fokus sama kualitas kita gitu kan. Kayak contohnya kepul, misalnya kami fokus kalau 1 kilo kami nggak akan ngambil. Kami juga kayak, jangan ngapain 1 kilo, kan 1 kilo itu murah harganya, ngapain diambil gitu. Misalnya kami berpikiran seperti itu, mungkin kami nggak akan bisa berdiri sampai sekarang gitu. Karena kadang-kadang itu niat kita yang pertama baik dulu aja. Contohnya ya teman-teman, ada kemarin yang kadang-kadang banyak ngetes loh. Ngetes kepul itu memang benar-benar bantu kita nggak mau jual sampah gitu. Kemarin banyak juga orang-orang besar yang pura-pura jual sampah cuma 1 kilo. Mungkin mereka ngetes kita, apakah 1 kilo kita ambil, tapi faktanya kita ambil sampahnya 1 kilo, rupanya mereka ngasih akses. Mereka ngasih pameran gratis ke kita. Karena mereka orang besar gitu. Jadi jangan berburuk sangka atau jangan mikir bisnis ini harus yang banyak-banyak dulu gitu. Kayak kami, kalau kami mikirnya, kalau yang di bawah 10 kilo nggak kita jemput. Itu nggak akan bisa teman-teman. Karena kadang-kadang dia itu nggak sampainya sedikit, tapi dia mau bantu kita teman-teman. Banyak banget teman-teman yang mau bantu kita. Kita ambil sampai cuma 1 kilo, dia ngasih akses pameran gratis. Itu udah berapa puluh juta kalau pameran, gitu, misalnya gitu. Ada yang jual sampahnya 2 kilo atau setengah kilo juga ada. Tapi dia ngasih ada beberapa akses, dia ngasih akses ke mall. Kadang-kadang gitu teman-teman. Kadang banyak banget yang ngetes atau yang lihat servis kita bagus nggak, hitung-hitungan nggak gitu. Jadi jangan sama-sama belajar sih teman-teman. Aku juga sekarang masih belajar juga. Kalau mau besar, jangan kalau kita mau besar, jangan menghilangkan hal kecil gitu. Hal kecil itu kita tarik, kita servis, biar hal besar dapat kita dapatkan gitu. Gitu dia. Jadi memang harus balik lagi ya Kak, ingat sama tujuan awalnya apa begitu ya Kak. Nggak selamanya tentang materi begitu ya Kak Latif ya. Oke Kak Latif, tapi ini ingin menyambung ya Kak Latif mengenai kepul juga. Ini dari pertanyaan dari teman-teman juga. Berarti kepul ID ini masih hanya di Medan ya Kak? Iya benar. Nah ini kenapa kok nggak langsung diperlebar lagi dibuka di daerah Bandar Gembak kan, karena di sana kan sampahnya juga sudah menggunung juga Kak. Mungkin ada juga peluang buat masyarakat di sekitarnya supaya ekonominya juga terbantu. Ya, mohon doanya teman-teman. Goal Kepul adalah mogul nasional. Tapi kami mau settle dulu di Medan. Kami garap dulu di Medan. Kalau Medan viral, insya Allah kita akan ke semua kota. Jadi goal kita akan goal nasional. Tapi ya lagi-lagi saya dan tim Kepul bukan dari keluarga Sultan yang bisa buat bisnis langsung boom ke semua kota. Kita berawal dari hal kecil, dari Medan. Insya Allah kalau ke Medan udah kita garap bagus, kita akan ekspansi ke kota-kota lainnya. Itu janji kita teman-teman. Oke, jadi goals-nya memang akan ini ya Kak ya, di seluruh Indonesia kalau bisa ya Kak ya? Benar. Oke, baiklah. Ditunggu aja teman-teman kedatangan Kepul ID di kota-kota teman-teman. Minta doanya supaya Kak Latif dan juga tim bisa mengembangkan dengan cepat begitu ya Kak Latif ya, Kepul ID ini ya. Amin. Langsung aja Kak Latif, ada lagi dari Eksplorasi Saga. Kak, saya founder dari Sagara. Kak, saya founder dari Sagara, mau bertanya jika produk usaha non-startup saat ini belum terjual maksimal. Di roadmap kami mencoba untuk analisa masalah, ternyata belum ada aplikasi bisnis serupa. Kami ingin survive setup startup melalui event-event startup, inkubator bisnis, apa bisa mengikuti event startup atau mengikuti inkubator bisnis, atau bisa kasih saran atau tips juga untuk masuk event startup atau inkubator bisnis. Begitu Kak. Sangat bisa, dan jangan insecure duluan. Contoh teman-teman. Makanya saya bilang, mental harus mental pejuang. Jadi kalau memang saya tuh membuat Kepul tuh bukan dari langsung startup, saya dari ide dulu. Saya pernah teman-teman kalau tahu namanya kayak YTech, kompetisi YTech dari USMRC. Jadi itu Kepul itu daftar, karena persyaratan untuk daftar kompetisi itu adalah minimal berjalan 1 tahun. Kita masih baru mulai sebulan dan kita belum punya website dan belum punya aplikasi, teman-teman.
kita cuma ide doang, ide mentah. Tapi karena saya berpikiran kalau ada event inkubasi atau kompetisi yang gratis, kalau saya lewatkan saya nggak bisa tidur. Sayang banget nggak saya ikutin orang gratis. Gitu. Yang penting coba dulu. Itu prinsip saya teman-teman. Jadi mungkin nggak banyak kayak saya berpikiran, biarpun nggak masuk requirement atau persyaratan kita nggak daftar gitu. Kalau saya nggak, yang paling penting gratis itu saya daftar. Contoh kompetisi startup, contoh WiTech itu kan, saya daftar. Kalau saya yang kualifikasi mungkin nggak masuk kualifikasi, saya belum berjalan, belum ada website, masih ide doang, masih proposal doang, ide mentah. Jadi saya daftar kompetisi itu, alhamdulillah saya masuk kemarin 30 besar gitu kan, dari ide doang. Jadi disaring, saya ikut apa tuh inkubasi online selama sebulan. Setelah itu disaring 5 startup yang akan dibawa ke nasional. Kepul masuk teman-teman. Kepul itu masuk 5 besar. Cuma Kepul sendiri yang masih ide doang. Yang masih istilah kasar modal ngebacot namanya. Saya bilang. Jadi istilahnya itu hanya modal proposal doang. 4 startup itu adalah udah berjalan 2-3 tahun dan udah berprofit. Jadi teman-teman jangan insecure duluan pada saat ada event startup atau inkubasi yang punya persyaratan banyak. Kayak harus minimal setahun, harus ada aplikasi, harus ada website. Saya membuktikan teman-teman bahwasanya semangat itu nomor 1, saya bilang. Daya juang itu nomor 1 teman-teman. Saya sudah sering mengalaminya langsung. Karena saya bilang, saya sharing teman-teman, bukan saya mau kayak bicara teori, saya nggak mau. Biar teman-teman tahu gimana perjuangan saya sampai saat ini. Jadi saya selalu ikut event-event, biarpun event itu persyaratannya ribet, saya pasti ikut. Yang penting gratis teman-teman intinya. Jadi di situ saya membuktikan bahwasanya saya aja yang masih ide doang, saya lolos 5 besar, mengalahkan puluhan atau ratusan startup yang udah jalan. Saya tanya ke mentornya, kan yang memilih mentor, juri, karena saya tanya, Pak, saya kok lolos Pak ya 5 besar. Padahal saya belum ada apa-apanya, masih ide doang. Tahu teman-teman juri itu bilangnya apa? Adalah saya bukan lihat kamu jalan atau enggak, tapi saya lihat ada potensi di startup kamu. Kalau kamu saya masukkan ke 5 besar, mungkin kamu akan bisa mengeksekusi ide ini dengan cepat. Gitu. Saya ingat. Kadang-kadang juri itu nggak lihat apa yang kita bawakan. Kadang juri itu nggak lihat kita sudah sampai mana gitu. Tapi dia lihat spirit yang kita bawa. Karena semua investor itu akan lihat bukan dari customer, bukan dari aplikasi, tapi lihat founder dan founder. Karena pada saat foundernya baik atau tepat atau mereka anggap baik, ini startup akan sustain. Seperti itu. Oke, jadi sometimes memang kompetisi itu tidak ini ya, kayak ibaratnya rezeki-rezekian begitu ya. Kayak tiap kompetisi kan pasti punya kriteria dan juga selera masing-masing begitu ya. Benar. Ya. Nah, tapi Kak Latif ini ada pertanyaan susulan begitu. Kalau boleh tahu Kak, apa saja sih event gratis begitu yang diikuti Kak Latif? Ada banyak mungkin Kak atau beberapa? Banyak banget. Yang secara gratis begini? Banyak ya. Mungkin nanti Kak Sagara, mungkin nanti Kak Sagara bisa langsung ini aja lah kali ya Kak ya, konteks chat boleh. Kontak Instagram atau WA juga tadi ya Kak ya. Karena memang untuk informasi-informasi kompetisi apalagi yang gratis itu memang kita harus lebih apa ya Kak, ibaratnya menjemput bola begitu ya Kak Latif ya, harus lebih inisiatif untuk mencarinya begitu ya. Benar. Oke. Itu tadi jawabannya Kak Sagara. Boleh langsung aja pertanyaan berikutnya. Oke, kan tadi Kak Latif kan menyebutkan bahwa semua tim yang membantu Kak Latif ini diangkat begitulah ya, ibaratnya sebagai co-founder begitu ya Kak Latif ya. Benar. Mungkin itu salah satu selain berbicara mengenai profit dan juga saham begitu ya Kak Latif ya.
tapi sometimes orang itu kan juga akan merasa lebih dihargai dengan Benar. diberi jabatan begitu ya Kak Latif ya. Ya, Dan benar. juga merasa punya tanggung jawab. Nah, tapi Kak Latif ini ada pertanyaan dari Kak Arlis. Sebenarnya bentuk komitmennya itu seperti apa Kak dengan co-founder-nya itu? Dan co-foundernya Kak Latif ini kan kebetulan banyak ya Kak ya, ada Benar. 40 orang ya. Benar. Nah, gimana sih Kak untuk menyamakan visi dari semua kepala yang bekerja dengan Kak Latif? Ya, itu masalah waktu teman-teman. Menyamakan kepala itu masalah waktu karena kita punya experience yang berbeda, kita juga punya lingkungan yang berbeda. Kalau kita paksakan secepatnya itu nggak bisa. Itu tergantung lama, itulah waktu lah teman-teman. Kalau memang dia orangnya baik dan orangnya cepat, memang satu frekuensi, dia akan cepat menyatunya. Jadi intinya kalau di Kepul itu semua co-founder, tapi pada saat mereka nggak komit, nggak loyal, atau mereka punya kerjaan sampingan, mereka akan keluar. Jangan ngabisi waktu di Kepul, aku bilang. Karena kalau yang mau fokus di Kepul, apapun yang ada di Kepul itu kalian gitu. Jadi selama mereka masih survive, masih berjuang, masih mengerjakan job desk-nya dengan baik, itu akan tetap dapat co-founder dan akan dapat saham. Tapi selama mereka nggak ada di Kepul, kan ada mikirkan, saya udah dapat saham nih. Udah saya keluar pun dapat saham kan? Nggak seperti itu. Mereka keluar, mereka nggak hilang sahamnya seperti itu. Jadi komitmennya seperti itu. Yang penting mereka masih loyal dan masih ngerjain job desk dengan baik, mereka masih ada di saham Kepul. Saat mereka udah keluar dari Kepul, mereka nggak ada saham lagi. Jadi mereka nggak ada kontribusi lagi di Kepul seperti itu. Kalau untuk Kak Latif ini dan juga tim dari 40 orang itu, apakah sebelumnya sudah ada yang keluar masuk gitu Kak Latif? Atau masih awet sampai sekarang hingga 3 tahun ini dengan timnya? 20 orang itu masih awet, tapi 20 orang lagi itu diganti-ganti. Oke, jadi tapi untuk jumlahnya tetap 40 orang begitu ya Kak Latif? Sekarang masih 40 sih Mbak. Oke, baik. Begitu ya Kak Arlis, sudah menjawab ya Kak Arlis? Oke Kak, ada lagi pertanyaan mengenai long term relation bersama dengan partner Kak. Gimana sih cara kita supaya kerjasama itu tidak hanya berhenti di satu proyek aja? Gitu Kak, kira-kira gimana Kak Latif? Fokus sama kualitas teman-teman. Partner juga lihat, ini partner kita ini manja atau kayak anak bocah gitu. Kalau mereka nganggap kita ini profesional, kita ini kualitasnya bagus, pasti mereka akan, tanpa kita minta, mereka akan minta sendiri. Jadi buat teman-teman ini juga, pada saat memang mau berpartner, jangan terlalu istilah kasar murahan teman-temannya. Istilah kasar murahan. Jadi istilahnya, kita mau partner, kita harus ngasih proposal ke sana kemari, banyak banget. Gitu. Boleh aja jemput bola, tapi pengalaman saya teman-teman, terlalu murahan juga nggak baik. Karena ini Indonesia teman-teman. Jadi kemudian gini, saya pernah ke instansi kan, pas saya diundang nih, rupanya dipikir orang saya minta proposal, terus saya nggak ada bawa proposal sama sekali. Itu mindsetnya kan, karena orang beranggapan anak muda ke kantor bawa tas atau ini meminta proposal, padahal saya diundang, gitu. Itu pengalaman saya, karena kebanyakan kita itu hanya minta proposal aja. Ke instansi minta proposal, jadi kayak sebenarnya kalau negaranya baik atau orang-orang yang baik di instansi, ya nggak masalah kan dibantu. Tapi kita di Indonesia teman-teman, banyak yang nggak dihargain di Indonesia. Contohnya anak-anak muda kita nggak dihargain. Jadi tawari kualitas teman-teman. Aku cuma fokus pada kualitas. Biar mereka yang minta sendiri. Karena di negara ini usahakan mereka minta ke kita, jangan kita minta ke mereka. Kalau kita minta ke mereka, sulit teman-teman. Teman-teman nggak akan maju-maju kok gitu. Biar aja teman-teman fokus sama kualitas. Kayak Kepul ini kemarin diundang ke Malaysia selama 1 bulan, diinkubasi. Tanpa kita minta, mereka mengundang sendiri lewat email. Kita difasilitasi pesawat, makanan semua sebulan gratis, dan dikasih ilmu yang baik di Malaysia. Sebulan full kita diundang di Malaysia. Biarkan mereka yang ngundang kita. Kenapa? Pengalaman pribadi seperti itu.
terlalu manja juga nggak baik di sini. Jadi mau long term, perbaiki kualitas, tingkatkan kualitas, gitu. Tanpa kita minta, pasti mereka akan minta sendiri. Biarkan mereka takut kehilangan kita. Jangan kita terlalu takut kehilangan mereka. Itu biasanya itu prinsip yang aku tawarkan di Kepul. Partner, biar semua partner takut kehilangan kita. Jangan kita takut kehilangan mereka. Gitu. Itu dia prinsip teman-teman. Jadi fokus sama kualitas, sama value yang teman-teman bawa. Itu fokus. Dan ditingkatkan kalau bisa. Gitu. Oke, Kak Latif. Tapi kan Kak Latif kalau berbicara seperti itu kan berarti kan kita harus ibaratnya apa ya, branding dari company kita kan juga harus kuat dulu ya Kak Latif untuk benar. bisa bersikap Benar. jual mahal seperti itu. Nah, Benar. tapi Kak Latif kan tadi menyebutkan bahwa we have to focus ke quality dari company kita dulu daripada branding company kita. Itu bisa dijelaskan nggak Kak Latif? Maksudnya gimana? Sometimes kan karena branding company kan sesuatu yang penting juga nggak sih Kak Latif ya? Benar. Gini, yang aku bilang itu. Saya udah masuk ke fase yang pertama saya pernah masuk fase yang keliling-keliling juga. Keliling-keliling ke instansi, minta bantuan juga pernah. Saya nggak mau saya pernah, tapi nggak banyak. Tapi cuma sekali 2 kali nggak baik saya hentikan. Sering nggak efektif. Jadi gini teman-teman juga coba lihat Instagram Kepul seperti apa. Saya membuat Instagram Kepul itu sebaik mungkin, video-video kami itu sebaik mungkin. Itu berasal dari tim kita yang kita bangun sendiri. Semua partner yang hari ini, beberapa partner tahu Kepul dari Instagram. Jadi yang aku bilang tuh fokus sama value dan kualitas itu. Kita lagi fokus akuisisi customer. Pemerintah, pihak swasta, beberapa kali ngundang Kepul karena tahu dari Instagram. Tahu karena masuk ke Explore. Banyak manajer-manajer perusahaan tuh tahu Kepul dari Instagram, Facebook. Kami fokus ke situ. Karena kami yakin kalau kami perbaiki konten, perbaiki produk di Instagram, insya Allah tuh rezeki juga ada beberapa naik gitu. Jadi company itu branding company kami branding dari sosial media kami. Citra company tergantung sama sosial media kita teman-teman. Jadi makanya sosial media itu penting banget. Penting banget diseriuskan. Jangan hanya sekedar posting, buat dari ini temannya. Kalau kita buat dari Canva sama buat dari Illustrator, itu beda jauh hasilnya. Jadi kami ada beberapa, tapi nggak masalah untuk step pertama dari Canva. Misalnya Canva, teman-teman juga tahu lah kan editing online gratis. Ya, tapi yang paling simpel biasanya Kak, dipakai oleh online shop. Tapi teman-teman, kalaupun cari, jangan takut nggak dapatin desainer. Saya mencari desainer bukan sekali 2 kali, cari terus. Yakinlah teman-teman pasti dapat orang yang tepat di waktu yang tepat, gitu. Cari terus, karena itu penting. Jangan berpaku sama Canva, karena akan beda hasilnya yang didesain dari awal sampai yang desain dari Canva. Karena itu yang gue bilang, kita fokus sama kualitas desain sama kualitas video dari sosial media kita. Itu penting. Jadi kalau itu udah kita fokuskan, insya Allah mereka tahu semua tuh, tahu sendiri. Mereka dulu tahu sendiri gitu. Itu maksud saya sih Mbak. Jadi kualitas itu ditawar dari video-video branding kita di sosial media itu harus dibaguskan value-nya. Dari situ kan orang lebih interest dari video, gitu. Tadi gitu. I see. Mungkin berarti dalam artian begini ya Kak. Ketika kita mungkin mencari ikan, kita menebar jala itu bukan seberapa sering kita menebar jala, tapi kadang kita juga harus fokus seberapa kuat dan juga berkualitas jalan kita itu. Begitu ya? Benar. Timingnya juga harus baik kan. I see. Oke, baiklah. Itu ya teman-teman penjelasan dari Kak Latif tadi. Terakhir nih Kak ya, atau lagi pertanyaan dari Kak Sagara. Dari eksplorasi Kak Sagara, Kak nanya terakhir, awal pertama Kepul ID itu ikut inkubator bisnisnya itu apa aja ya Kak? Inkubator pertama Kepul itu di Whitech. Itulah kompetisi pertama Kepul. Inkubasi pertama itu sebenarnya kompetisi profesional, tapi kita dapat rezeki lolos. Jadi inkubasi pertama Kepul tahun 2017.
Oke. gitu. Tapi Kak Latif pernah nggak sih Kak kepul ini ibaratnya kalau sekarang kan kita kan mendengar cerita dari Kak Latif ini kan lolos dan tembus terus Kak. Pernah nggak sih Kak Bener. sekali ditolak atau sometimes awal-awal orang tidak tertarik dengan kepul begitu? Sering banget. Atau sering ya? Sering banget, sering. Saya itu ikut kompetisi itu dari Hmm. semester 3. Dari Sih. semester Tapi 3. belum membawa kepul Kak? Apa sudah mulai membawa kepul? Bermacam-macam nih, Mbak. Jadi kepul itu bermacam-macam. Jadi kepul sering juga ditolak idenya. Jadi saya tuh dari hampir 23 kali coba kompetisi zaman kuliah nggak pernah lolos finalis. Nggak pernah lolos finalis. Jadi ya itu saya dapat dari dosen saya bahwasanya dosen saya itu jadi penulis juga. Dia menjadi penulis itu nggak gampang. Dia mencoba 103 kali. 103 kali coba ke media baru diterima penerbit. Jadi kayak saya tertampar gitu. Saya baru 23 kali coba kok udah nyerah gitu. Mungkin kalau saya nyerah di 23 itu saya nggak jumpa ke teman-teman semua sini. Gitu. Jadi makanya saya bilang sama teman-teman, hari ini orang nggak tahu gimana saya dulunya. Kita juga nggak tahu si Nadiem itu berdarah-darah seperti apa. Saya yakin mereka berdarah-darah. Tapi kita cuma tahu story-nya sekarang aja. Kita nggak tahu gimana mereka struggle-nya, gimana mereka berdarah-darahnya. Tapi aku yakin mereka yang hari ini sukses, mereka yang hari ini ada di atas, itu balasan terbaik atas usaha mereka terlebih dahulu gitu. Jadi kalau saya sering ditolak sih Mbak, tapi pas saat sering tolak itu rupanya Tuhan itu membuat proposal saya semakin baik. Tolak itu rupanya banyak kesalahan, makanya Tuhan itu memberikan waktu untuk belajar. Jadi saat saya ditolak sering sampai 23 kali, rupanya proposal saya itu udah baik terakhirnya. Pas saat saya melamar ke 24 saya lolos. Sampai sekarang alhamdulillah seperti itu. Oke. Jadi mungkin dari yang pertama hingga ke 23 itu kita sometimes masih mikir ini tuh idenya sudah bagus, kenapa kok nggak tembus-tembus begitu ya Kak ya? Benar. Mungkin dari kegagalan itu juga teman-teman bisa belajar begitu ya. Benar. Sometimes yang kita anggap sudah sempurna, tapi untuk partner masih banyak harus diperbaiki begitu ya Kak Latif. Iya, benar Mbak. Oke, untuk teman-teman yang lain, Kak Sagara dan juga teman-teman yang lain, mungkin kalau misalnya ingin menanyakan beberapa kompetisi seperti tadi, banyak kok bisa dilihat di Instagram ataupun di web dari kompetisi tersebut. Atau mungkin kalau misalnya mau nanya lebih lengkapnya, bisa nanti hubungin Kak Latif aja begitu ya Kak Latif ya? Benar. Oke, nah terakhir nih Kak Latif, conclusion-nya dari Kak Latif ataupun saran-saran begitu, pesan buat teman-teman semuanya. Oke, saran aku nih ya teman-teman, sebagai sesama anak muda, jadilah anak muda yang survive, jadilah anak muda yang nggak manja, jadilah anak muda yang nggak banyak alasan. Karena alasan dan manja itu nggak buat kita sukses teman-teman. Itu hanya membuat kita terkurung di satu tempat. Jadi aku berharap teman-teman bisa survive, bisa berjuang, jangan takut nganggur, jangan takut nggak jadi apa-apa, jangan takut nggak berduit. Asalkan teman-teman yakin sama diri teman-teman, yakin sama skill teman-teman, insya Allah tuh teman-teman jadi orang, saya bilang. Jadi berharap teman-teman itu jangan hanya mendengar motivator, tapi nggak eksekusi. Gitu. Coba jadilah anak muda yang luar biasa. Karena di Indonesia ini butuh anak muda yang luar biasa, teman-teman. Kenapa saya bilang jadi anak muda luar biasa? Kalau teman-teman masih berpikir jadi seorang pekerja, PNS, BUMN, pegawai swasta, berapa puluh juta anak muda kita yang jadi orang seperti itu? Nggak banyak orang mau jadi seorang pengusaha anak muda sekarang. Terlihat negara kita seperti ini, teman-teman. Tidak ada baik-baiknya. Kita malu sama negara tetangga Malaysia yang jauh lebih maju daripada kita. Itu balasan sih bagi Malaysia, karena anak-anak mudanya memang keren-keren sih, saya akuin. Dengan jumlahnya sedikit, tapi mereka juga balance dengan anak mudanya. Jadi masa depan Indonesia itu teman-teman ada di tangan kita. Kita hanya harus terus peduli dan terus berkarya. Thank you. Oke, thank you. Terima kasih banyak Kak Latif. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung.
Kak Latif, semoga nanti setelah pandemi ini berakhir kita bisa kolaborasi lagi ya Kak Latif ya, tapi Amin. secara meet up gitu ya Kak Latif ya, tidak hanya webinar melalui Zoom saja. Oke, terima kasih Kak Latif sudah Sama-sama, mau Mbak. berbagi sharing kepada teman-teman semuanya, dan juga teman-teman semuanya di sini. Terima kasih juga telah bergabung. Atau mungkin teman-teman di sini yang ada yang kelewat begitu ya, tadi yang disampaikan Kak Latif, bisa nanti langsung aja cek di YouTube Humanities Indonesia 3 hari ke depan begitu ya. Dan juga untuk sertifikat teman-teman nantinya akan dikirimkan oleh tim dari Humanities Indonesia, atau boleh langsung aja kontak tim dari teman-teman Humanities Indonesia. Jangan lupa teman-teman untuk selalu pantengin Instagram, podcast, dan juga YouTube dari Humanities Indonesia untuk cek update dari teman-teman Humanities Indonesia, karena banyak banget tips dan juga trik begitu ya dari para narasumber yang kami hadirkan untuk teman-teman semua di sini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Kak Latif. Selamat malam. Sama-sama. Selamat beristirahat ya teman-teman. Thank you Sehat semua, selalu. teman-teman. Saya Rekana. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.